Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nur TV dalam film Gopi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Episode dimulai. Gopi berjalan di tengah hujan dengan membawa patung Dewa Krishna. Tiba-tiba ia menabrak batu, kakinya pun berdarah. Meskipun kakinya berdarah, ia berjalan dengan membawa patung Dewa Krishna. Di sisi lain, Kokila akan menyanyikan lagu Dewa Krishna. Di sisi lain, Gopi masih berjalan di tengah hujan, dalam keadaan kaki berdarah. Akhirnya Gopi menemukan tempat puja. Gopi pun tersenyum. Di sisi lain, semua orang memulai puja Dewa Krishna. Kokila bertanya pada Ahem hanya melalui mata tentang Gopi, dan Ahem menganggukkan kepalanya sebagai tidak. Kokila pun terdiam. Gopi berjalan ke arah kuil. Gopi akhirnya sampai ke kuil. Kokila melihat Gopi, dan ia tersenyum bahagia. Ahem, Rasi, dan Jigar berbalik, mereka pun melihat Gopi. Semua orang pun berdiri melihat Gopi. Ahem menuruni tangga, dan ke arah Gopi. Ahem dan Gopi pun saling bertatapan. Ahem membawa Gopi ke dalam. Gopi menunjukkan patung Dewa Krishna. Gopi menjelaskan pada Kokila dan yang lainnya tentang semua yang telah terjadi. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Gopi. Gopi menyerahkan patung Dewa Krishna kepada Kokila. Kokila memberikan patung Dewa Krishna pada pendeta. Pendeta menempatkan patung Dewa Krishna pada tempatnya. Kokila merasa senang dan bangga pada Gopi. Kokila pun memeluk Gopi. Kokila meminta Jigar untuk membawakan kursi. Jigar pun pergi. Kokila meminta Rasi untuk membawakan susu. Rasi pun pergi. Gopi duduk di kursi. Rasi membawakan Gopi susu. Ahem melihat tangan Gopi terluka. Ahem berkata pada Gopi, "Kenapa tanganmu terluka?" Gopi berkata, "Pada saat aku memotong tali dengan pisau logam, tanganku terluka." Polisi datang. Polisi berkata, "Apa yang telah terjadi?" Gopi menjelaskan semua yang telah terjadi kepada polisi. Polisi berkata, "Apakah kau bisa mengidentifikasi mereka, agar kami dapat menangkapnya?" Gopi mengatakan, "Ya, aku bisa mengidentifikasinya." Gopi menulis nama pencuri itu yang ia lihat di cheat. Gopi memberikan tulisannya pada polisi. Polisi mengatakan, "Kami akan menemukannya." Semua orang berterima kasih pada Gopi, dan memuji Gopi karena menyelamatkan patung Dewa Krishna. Pendeta mengatakan pada Gopi, "Kau memiliki hak untuk mengayunkan patung Dewa Krishna, dan juga memberikan arti pada Dewa Krishna." Gopi pun merasa senang. Gopi berterima kasih pada pendeta. Gopi mengatakan, "Aku akan mengayunkan dan memberikan arti kepada patung Dewa Krishna bersama ibu mertuaku." Kokila kembali merasa bahagia dan bangga pada Gopi. Rasi terlihat kesal pada Gopi. Puja dimulai. Kokila dan Gopi memberikan arti. Gopi bernyanyi lagu Dewa Krishna. Ahem hanya terdiam. Gopi dan Kokila mengayunkan patung Dewa Krishna. Kokila ke arah Ahem. Kokila meminta Ahem mengayunkan patung Dewa Krishna bersama Gopi. Ahem ke arah Gopi. Ahem memegang tali ayunan patung Dewa Krishna. Gopi pun merasa senang. Gopi dan Ahem mengayunkan patung Dewa Krishna bersama. Rasi memandang Gopi dengan kesal. Setelah puja selesai, Malati mengatakan pada Kokila, "Kau harus bangga memiliki menantu seperti Gopi." Sarika berkata pada Rasi, "Bibi, mengapa kau tidak menangkap pencuri itu?" Rasi hanya terdiam, sedangkan anak-anak lain meminta Gopi untuk menjelaskan keseluruhan cerita, bagaimana ia menyelamatkan patung Dewa Krishna. Kokila memberi petunjuk pada Gopi untuk pergi, dan menjelaskan pada anak-anak. Gopi dan anak-anak pun pergi. Rasi hanya terdiam. Gopi dan anak-anak duduk di depan kuil. Semua anak-anak bertanya pada Gopi, bagaimana ia bertarung dengan pencuri, dan bisa datang ke kuil. Gopi menjelaskan semua yang telah terjadi. Jigar datang, dan duduk bersama anak-anak mendengarkan cerita Gopi. Ahem mengawasi mereka dari atas. Salah satu anak laki-laki memanggil Ahem untuk mendekat, tetapi Ahem hanya terdiam. Semua anak-anak ingin berteman dengan Gopi. Gopi pun merasa bahagia. Di rumah keluarga Modi, semua keluarga Modi pulang dari kuil. Parak mengatakan, meskipun setelah menghadapi ketegangan besar, Gopi kembali dengan selamat dengan membawa patung Dewa Krishna. Hetal juga memuji Gopi. Gopi pun tersenyum. Ahem mengatakan kepada Chirak, "Paman, aku telah menyimpan beberapa berkas di atas meja.
Chirak berkata, "Ya, aku ingin membahas tentang berkas itu denganmu." Chirak, Ahem, Jigar, dan Parak pun pergi. Gopi mengatakan, "Ibu, apakah ada pekerjaan yang harus aku lakukan?" Kokila meminta Gopi untuk beristirahat. Hetal meminta Rasi menggantikan Gopi dalam pekerjaan rumah. Rasi mengatakan, "Ibu, aku sedang tidak enak badan." Kokila memarahi Rasi. Rasi terdiam. Hetal, Gopi dan Kokila pun pergi. Rasi pun kesal. Rasi mengomel tentang Gopi. Rasi merobek kertas tugas Gopi. Jigar mendekati Rasi. Jigar berkata pada Rasi, "Apakah kau sudah minum obat? Ibu memberitahuku kau lagi sedang tidak enak badan." Rasi mengatakan, "Aku akan meminumnya nanti, karena aku harus membantu ibu terlebih dulu." Jigar berkata, "Oke, kau lakukan pekerjaanmu. Aku akan siapkan obatmu, agar kau bisa meminum obatmu." Rasi menggelengkan kepalanya. Jigar pun pergi untuk menyiapkan obat untuk Rasi. Rasi menyimpan kertas tugas Gopi yang ia robek ke dalam tas. Rasi membawa tas Gopi. Rasi meletakkan tas Gopi di bawah meja. Rasi menelpon Urmila. Urmila sedang tidur. Urmila mendengar suara telepon. Urmila pun terbangun. Urmila mengangkat telepon Rasi. Rasi dengan marah mengatakan, "Aku semakin kesal pada Gopi." Rasi menjelaskan semua hal yang terjadi pada acara Janmashtami. Urmila terkejut mendengar perkataan Rasi. Urmila memarahi Gopi. Rasi mengatakan, "Ibu, aku akan menelponmu kembali." Rasi menutup teleponnya, dan pergi. Di sisi lain, Gopi masuk ke dalam kamar. Ahem meminta Gopi untuk mengganti bajunya, karena jika tidak ia akan jatuh sakit. Gopi mengatakan, "Ahem, aku ingin berbicara denganmu." Ahem berkata, "Ya, silahkan." Gopi mengatakan, "Aku berterima kasih padamu." Ahem berkata, "Terima kasih untuk apa?" Gopi mengatakan, "Karena kau telah berusaha keras mengajariku membaca. Jika tidak, aku tidak dapat membantu polisi." Ahem berkata, "Ya, aku senang kau sudah menyelamatkan patung Dewa Krishna." Ahem pun pergi tidur. Gopi tersenyum pada Ahem. Keesokan paginya, Kokila dan Hetal berdiskusi tentang pelayannya yang cuti. Hetal berkata, "Apakah kita harus mencari pelayan?" Kokila mengatakan, "Kita hanya perlu menunggu maning, itu saja." Hetal berkata, "Ya." Gopi berjalan mendekati Kokila dan Hetal. Gopi mencoba untuk berbicara sesuatu dengan Kokila, tetapi Kokila berbalik badan membelakangi Gopi. Gopi pun akan pergi. Kokila memanggil Gopi. Kokila meminta Gopi menyiapkan teh untuk semua orang. Gopi merasa senang. Gopi mengatakan, "Ibu, apakah aku bisa menyiapkan makan siang juga untuk semua orang?" Kokila berkata, "Aku sudah menyiapkan makan siang, jadi kau hanya perlu menyiapkan teh." Gopi menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Ya Bu." Gopi akan masuk ke dapur. Tetapi Ahem memanggil Gopi. Ahem berjalan ke arah Gopi. Ahem meminta Gopi untuk pergi belajar karena ini hari libur. Gopi mengatakan, "Aku akan datang setelah menyiapkan teh." Ahem berkata, "Ya, aku akan menunggumu." Ahem pun akan pergi. Tetapi telepon berdering. Gopi mengatakan, "Aku akan mengangkat teleponnya." Ahem pun pergi. Gopi mengangkat telepon. Paman Gopi berkata, "Selamat hari ulang tahun untukmu." Gopi menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Gopi mengatakan pada pamannya, "Terima kasih Paman." Paman Gopi berkata, "Kau harus mengambil berkat mertuamu." Urmila mendengar suaminya berbicara dengan Gopi. Urmila terkejut mendengar perkataan suaminya, dan pergi. Urmila menelpon Rasi. Urmila berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun Gopi. Ayahmu menyuruh Gopi untuk meminta berkat pada keluarga Modi. Kau harus menghentikan Gopi, dan kau jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa hari ini Gopi ulang tahun." Rasi mengatakan, "Ya, aku tidak akan membiarkan Gopi dipuji semua orang lagi." Urmila berkata, "Kau harus merusak hari ulang tahun Gopi, kau harus membuatnya menderita." Rasi mengatakan, "Baiklah Ibu. Tenang saja, aku akan melakukannya." Rasi pun terdiam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.